Oke, kita mulai 11 lebih 10. Oke, sepertinya saya bisa mulai share, tapi saya buka dulu filenya sebentar. Em, Mana ya, my teaching, analisis Fourier dan konstruksi wavelet. Oke, oke, saya akan share screen. Udah tampak? Mulai tampak? Sudah, Pak. Oke, sip. Baik, jadi hari ini kita akan membahas uh, analisis multiresolusi serta konstruksi wavelet. Ya, nggak salah ketik ya. Nah, yang konstruksi wavelet saya tambahkan dalam kurung dari AMR. AMR ini singkatan untuk analisis multiresolusi itu. Jadi dua subbab terkait satu dengan yang lainnya. Kita sebelumnya sudah membahas wavelet dan nanti kita akan ketemu lagi ya setelah pembahasan analisis multiresolusi. Kata resolusi itu kalian ingat apa sih? Kalau kalian mendengar kata resolusi, ingat apa, Dava? Layar biasanya, Pak. Layar. Ya, artinya apa sih resolusi itu? Nah, belakangan kan saya banyak main kamera, main drone juga gitu ya. Kamera itu eh, yang bagus tuh antara lain dilihat dari resolusi foto atau video yang dapat dihasilkannya. Misalnya di kanal YouTube itu video-video banyak yang diunggah dengan resolusi pada umumnya 1080p atau itu 1K gitu ya, 1 kilo. Nah, yang lebih bagus resolusinya lebih tinggi tentu, misalnya 2K atau 4K gitu ya, 4K gitu ya. Jadi resolusi itu apa? Uh, Tadi ukuran kalau foto itu kita anggap persegi panjang itu dibagi menjadi persegi-persegi panjang kecil. Nah, kalian tahu istilah pixel ya? Sebetulnya ini singkatan juga nih. Ada yang tahu? Jadi eh, bayangkan, maaf ya, nggak benar-benar persegi. Persegi panjang itu dibagi menjadi seperti partisi ya, persegi-persegi panjang kecil. Satu ini tuh 1 piksel gitu, 1 piksel. Nah, kira-kira kepanjang singkatan dari apa tuh piksel itu? Ada yang bisa nebak? Kalau di Google picture element, Pak. Ya iya, jadi uh, pic itu kadang-kadang picture jadi pic, lalu bentuk jamaknya pix gitu ya, makanya jadi pix gitu ya. Betul, sekarang ada istilah baru, Google aja ya, jangan jangan biarkan nggak tahu gitu ya, Google aja. Picture element gitu ya. Nah, resolusi itu tadi berapa banyak piksel dalam satu buah foto gitu ya. Fotonya sendiri biasanya ukurannya dengan rasio seperti layar lebar ini 16:9. Lalu
ya saya apal misalnya yang satu K itu adalah ini gitu ya. 1920 kali 1080 gitu ya. Itu ini namanya 1K ini. Ya. Sekarang kalau jadi di sini bayangkan matriks ukuran 1920 kali 1080. Jadi kalau matriks 10 kali 4 itu mah nggak ada apa-apanya ya. Kalau kalian diminta bekerja dengan matriks 5 kali 5 itu mah dimanjakan kalian ya. Kalau dunia nyata ini ukurannya segini tuh. Ya, tentu nanti operasinya dengan komputer gitu ya. Ya, itu 1K. Kalau 4K itu 1920 kali 2. Jadi 3840. Yang 1080 kali 2 juga 2160. Jadi kalau masing-masing dikali 2 tentunya jadi secara total dikali 4 kan. Makanya 4K langsung gitu ya. Kalau di masing-masing dikali 2 langsung 4K itu ukurannya. Nah, jadi kapan-kapan saya bisa cerita gara-gara main drone ini, jadi saya pengetahuan tentang kamera dan lain-lain nambah ya. Ada hubungannya dengan kuliah kita kan, signal ini. Nah, analisis multiresolusi, kata multi tentunya bukan hanya satu gitu ya, tapi beberapa begitu. Kita akan membahas itu dan bagaimana nanti mengkonstruksi wavelet dari suatu analisis multi resolusi itu. Oke. Pendahuluannya sudah tadi, sekarang masuk ke matematikanya, definisi formalnya. Kita bekerja di ruang L2R. Ya, kita bekerja di ruang L2R. Himpunan atau keluarga subruang tertutup. Ya, jadi ini subruang tertutup. VJ, J-nya bilangan bulat. Kita sudah terbiasa bekerja dengan indeks bilangan bulat ya. Jadi bukan hanya bilangan asli ataupun bilangan cacah, tapi bilangan bulat. Jadi keluarga VJ di L2R yang memenuhi A sampai dengan E. Jadi A itu menyatakan bahwa VJ ini bersarang ya. Jadi VJ termuat dalam VJ plus 1. Ya, bersarang dengan indeksnya naik juga gitu ya. Biasanya bersarang indeks yang lebih besar, himpunannya lebih kecil. Enggak, ini himpunan yang lebih besar, indeksnya lebih besar juga. Atau subruang ya. Lalu yang kedua, menyatakan jika F anggota VJ, maka dilasinya dengan faktor 2 akan berada di VJ plus 1. Dan sebaliknya, kalau suatu fungsi di ruang dengan indeks J plus 1, maka dilasi dengan faktor setengah, begitu ya, akan berada di ruang dengan indeks J. Oke, dua syarat pertama. Lalu syarat ketiga, irisan dari subruang-subruang VJ ini sama dengan 0. Tentu saja 0 ada di setiap subruang, karena yang namanya subruang itu ruang, berarti 0 pasti anggota gitu ya. Nah, ketika kita mengiriskan semua subruang VJ, maka hasilnya hanya fungsi 0.
gitu ya. Yang keempat, tadi mengiriskan, sekarang kalau kita gabungkan, tapi kemudian kita tambah satu operasi lagi, kita tutup ya. Tutupan dari gabungan VJ itu sama dengan L2R. Kalau kita kurangi satu langkah terakhir operasi tutupan itu, maka gabungan VJ ini padat ya, padat di L2R. Jadi sifat D menyatakan itu ya. Nah, yang kelima, terdapat V anggota fenol sedemikian sehingga V dan translasinya dengan faktor translasi bilangan bulat, jadi digeser satu ke kanan, satu ke kiri, dua ke kanan, dua ke kiri, tiga ke kanan, tiga ke kiri, dan seterusnya gitu ya. Keluarga fungsi V dan translasinya itu merupakan basis ortonormal untuk fenol itu, untuk fenol saja ya. Nah, nanti kita akan mempunyai basis ortonormal untuk L2R, tapi itu nanti konsekuensi yang akan kita peroleh langkah demi langkahnya nanti kita lihat ya. Nah, keluarga subruang VJ ini disebut analisis multiresolusi, disingkat AMR pada L2R. Fungsi V yang dimunculkan pada kriteria atau syarat E itu disebut fungsi skala. Ya. Nah, istilahnya sama seperti waktu kita membahas basis Haar ya, ada fungsi skala juga karena memang nanti perannya sama ya. Oke. Kita akan dalami AMR ini dengan beberapa lema atau kita sebut teorema aja juga ya. Terkait dengan sifat-sifat turunan dari sifat dasar ABCDE ini. Sementara ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup jelas ya, Andi? Jelas, Pak. Oke. Ya, mungkin akan lebih jelas lagi kalau pakai contoh. Contoh pertama ini, contoh yang paling basic. VJ-nya adalah fungsi tangga. Tapi dengan lebar tangga diadik ya. Jadi 2 pangkat min JK itu sama aja dengan K per 2 pangkat J. Lalu ujung kanannya 2 pangkat min J kali K plus 1. Itu sama aja dengan K plus 1 per 2 pangkat J. Jadi bayangkan kalau J-nya 1, maka ini fungsi yang konstan pada selang-selang yang lebarnya setengah ya, tapi dengan titik ujungnya bilangan bulat atau bilangan bulat plus setengah gitu ya. Kalau J-nya 0, maka ini adalah fungsi-fungsi konstan pada selang-selang lebarnya 1 dengan titik ujung bilangan bulat K dan K plus 1 gitu ya. Ada gambarnya di bawahnya ya. Jadi kalau J-nya 0 ya seperti ini. Bayangkan ini 0, ini 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Ini min 1, ini min 2 gitu ya. Seperti itu. VJ memenuhi sifat A sampai dengan D. Ya. Sifat A misalnya bisa dicek. A itu apa? Menyatakan VJ subset VJ plus 1.
untuk setiap J. Ini betul. Ya. Karena V0 misalnya itu fungsi yang konstan pada selang satuan. Sedangkan V1 itu fungsi yang konstan pada selang setengahan. Tentu saja fungsi yang konstan pada selang satuan, seperti di gambar sebelah kiri ini, akan konstan pada selang setengahan. Ya? Betul ya Andi ya? Masih bingung, Pak. Masih ngebayangin. Oke. VJ plus 1 itu selang setengahan. Selang setengahan tuh misalnya 2 sampai 2,5 gitu loh. Iya. Nah, tadi konstan pada selang 2,3. Sekarang konstan nggak dia pada selang 2 sampai 2,5? Ya, selang. Oh iya, iya. Pada selang 2,5 sampai 3, konstan nggak? Konstan, Pak. Nah, gitu. Jadi kalau konstan pada selang 2,3, konstan pada selang 2,3, tentu saja konstan pada selang 2, 2,5, dan konstan pada selang 2,5, 3 gitu ya. Oh iya. Tapi kalau dibalik, betul nggak pernyataannya? Apakah ini? Enggak, belum. Belum Tentu. tentu. Kalau konstan di sini, konstan di situ, apakah konstan di sini? Ya belum tentu. Konstantanya tadi bisa beda gitu ya. Gitu. Jadi ini jawabannya tidak. Tapi sebaliknya iya. Gitu ya. Nah, demikian juga sifat B. Sifat B. Nah, sifat B apa? Kalau sifat B kita cek ya. Ini A dan B aja deh. C dan D-nya nanti kalian lanjutkan sendiri ya. Ini supaya terbiasa aja, supaya nggak kaget. Tapi kalau Anda baca dulu diktatnya, sebetulnya Anda harusnya udah nggak kaget. Iya Pak, itu udah saya cek kemarin gitu ya. Kalau F anggota VJ, apakah F itu berarti Fx ya. Apakah F2x nulisnya F2 titik, anggota VJ plus 1? Jawabannya ya. Kenapa? Jadi nggak pakai tanda tanya nih. Tadi, kalau Fx-nya konstan pada Fx konstan pada K per 2J, K plus 1 per 2J, 2 pangkat J, maaf. Sekarang, jadi bayangkan kalau X di sini, Prihantini, ini mainannya Prihantini nih. Halo Prihantini. Pak. Ini mainan Anda nih. Kalau X di situ, maka Fx konstan gitu ya. Ya. Nah, sekarang yang kita pertanyakan apa? Untuk 2X, Pak. Apa maksudnya untuk 2X? Kalimatnya yang betul. Sekarang yang kita pertanyakan F2X gitu ya. Iya, Pak. Apakah ini konstan? Pada apa? Ini pernyataannya kan anggota VJ plus 1. Berarti pada K per 2 pangkat J plus 1. K per K plus 1 per 2 pangkat J plus 1. Gitu. Nah ini betul mestinya. Kenapa? Karena bayangkan nih yang ketaksamaan ini nih, saya akan beri warna merah. X yang di tengah itu kalikan 2. Bayangkan nih Anda kalikan dengan 2. Ya. Kalikan dengan 2. Apa yang Anda peroleh? Uh, 2X di tengah, lalu
Oh, sebentar. Iya, 2 pangkat C. Iya, betul-betul. 2X di tengah, lalu di kiri 2K per 2 pangkat C. Jadi, sebentar. Jadi pangkatnya jadi 2 pangkat C min 1 ya, sebentar. Bukan dibagi 2, Pak. Kalau dibagi 2 ininya, tapi ini yang mau kita periksakan apakah F2X konstan. Ya, ya, ya. Ya, ya. Oke, oke. Apakah ini saya hapus yang bagian A ya. Itu sudah. Yang begini-begini memang perlu ngotret ya. Jadi kita cek sekarang kalau kita berbicara F2X konstan, tapi yang yang ada di selang ini bukan 2X, tapi X ya. Jadi sekarang kalau X ada di antara ini, pertanyaannya itu kan, apakah F2X konstan kan gitu ya? Gitu. Konstan apa enggak? Nah, sekarang kalau X di situ, ini punten, ini jadi kayak S1, tapi saya juga ingin memperlihatkan main-mainnya ini urusannya kayak gini. Maka di sini kita lihat 2X ada di antara K per tadi yang jawab nyaut tuh Reinhardt atau siapa? Saya, Pak. Itu siapa? Andi, Pak. Andi ya. Nah, kalau X berada di selang itu, maka 2X ada di selang ini kan? Iya, Pak. Nah, ini akibatnya apa? Ini konstan. Kan tadi kita tahu ini kita tahu ini nih. Ya. Saya beri kotak ungu di bawah. Betul? Iya, Pak. Maka ketika kita punya bilangan di antara K per 2 pangkat J dan K plus 1 per 2 pangkat J plus 1, maka nilai F di situ konstan. Ya? Oke? Jadi begitu apa namanya? Orat-oretnya. Lalu sifat C dan D Anda periksa sendiri. Sifat C dan D apa tadi? Ini. Oh, ini harus saya beri contoh ya. Ini dunia, ini yang C saya beri contoh, tapi lisan aja ya, bukan beri contoh, maaf. Yang C saya bahas, lisan aja. Sekarang kalau kita punya F anggota VJ untuk setiap J, yang untuk sebuah J kita bisa menerjemahkannya sebagai fungsinya bernilai konstan pada interval K per 2J, K plus 1 per 2 pangkat J. Tadi kata pangkatnya lupa. Nah, sekarang untuk J yang lain, fungsi itu konstan juga. Jadi bayangkan J yang makin besar, intervalnya itu makin kecil kan? Awalnya katakanlah ya kalau J-nya negatif 2 pangkat min jadi 2 selang lebarnya 2, lalu selang lebarnya 1, lalu selang yang lebarnya setengah. Konstan. Andaikan ada fungsi yang anggota semua VJ tadi, maka yang satu mengatakan dia konstan di sini, yang satu lagi mengatakan konstan di selang yang khususnya
saya harus bergerak ke arah yang J-nya positif atau negatif ya? Harus yang negatif ya. Ketika J-nya negatif, 2 pangkat min J K itu jadi, bayangkan J-nya min 10, jadi 2 pangkat 10 gitu ya. 2 pangkat 10 kali K. Bayangkan K-nya 0 aja dulu. 2 pangkat 10, batas kirinya, batas kanannya, batas kirinya 0, batas kanannya 2 pangkat 10. Jadi selang yang lebarnya 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu 1K itu tadi ya, 1024. 1K-nya tapi ya. Beda lagi, sorry. Ini 1K yang beda lagi. Ukuran bit 10 pangkat 2 pangkat 10 itu 1024 ya. Jadi harus konstan di situ. Lalu bayangkan J-nya min 100, harus konstan pada selang 0 sampai 2 pangkat 100, lalu 2 pangkat 100 sampai sebelah kanannya lagi gitu ya, dan seterusnya. Dan fungsi ini harus anggota L2. Kebayang, Reinhard? Fungsi yang konstan pada akhirnya harus konstan pada seluruh R, ya kan? Iya, kalau makin besar makin negatif. Iya, nggak ada pilihan. Fungsinya harus konstan pada seluruh R. Kalau nggak konstan ya nanti untuk J yang negatif 1000 gitu nggak berlaku nanti kan. Bukan anggota. Nah, tapi dia harus anggota L2R. Ya harus 0 kan? Iya. Nilainya konstantanya. Gitu. Itulah C. Untuk C, buktinya harus kalimat-kalimat implikasi ya. Yang saya ucapkan secara lisan tadi, Anda harus tuliskan dalam bentuk kalimat tertulis gitu. Yang D mungkin nggak terlalu mudah, ya. Yang D nggak terlalu mudah, tapi secara lisan fungsi anggota L2R itu kan dapat dihampiri oleh fungsi kontinu, setuju ya? Fungsi kontinu dapat dihampiri oleh fungsi tangga. Fungsi tangga dapat dihampiri oleh fungsi tangga diadik, ya. Ini kata diadik ini ujung-ujung selangnya adalah K per 2 pangkat J dan K plus 1 per 2 pangkat J. Oke? Nah, fungsi tangga diadik yaitu pasti anggota VJ gitu untuk suatu J gitu ya. Udah selesai lah. Oke, tinggal sifat E. Nah, untuk sifat E, V-nya tidak lain adalah fungsi karakteristik. Ini mainannya Andi, ya kan, Andi? Nah, ini V-nya. Nah, V dan translasinya ini basis ortonormal untuk fenol. Jelas lah, ya. Gambar anggota fenol kan seperti itu tadi. Ya, ini kan kombinasi linear dari V dan translasinya, ya kan? Yandi ya? Iya, Pak. Biar cepet ya aja Yandi ya. Enggak, kamu udah. Ini memang fakta yang mudah. Dan koefisien kalau kita tuliskan sebagai deret V X min K, koefisien ke K-nya berapa, Andi? Kalau ini saya F, tulis F. F ini saya tuliskan sebagai sigma CK V dot itu tempatnya X. Ini CK-nya berapa, Andi? CK-nya Ada yang bisa menjawab? Dengan kalimat CK-nya sama dengan nilai F di
Misalnya, itu udah kelihatan banget sebetulnya. Reinhard tahu? Sebentar. Hitungnya berapa ya? K sampai K plus 1 ya. Iya, nilai F di interval Iya, di interval. K, K plus 1. Jadi misalnya Ya, ini nih, ini berapa sih nilainya? Ini min 0,2 misalnya. Ya itulah 0, min 0,2 itu adalah C0. Gitu Andi. Iya, Pak. C1 ya nilai ini. Di sini. Ya. C2 nilai di sini gitu ya. Di antara 2 dan 3 gitu loh. Ya. Gitu. Jangan pakai lama. Ada pertanyaan, silakan. Kalau Anda mikirnya berat gitu kan, berarti kan banyak pertanyaan sebetulnya. Mungkin pertanyaan Anda, Pak, kira-kira saya harus bertanya apa ya? Itu pertanyaan juga ya. Terus saya yang nggak bisa jawab ya. Kalau pertanyaannya kayak gitu. Saya ini aja langsung menyerah. Beneran nggak ada pertanyaan? Itu kalau yang digambar, yang selang 0 sampai 1, berarti C1-nya berapa itu, Pak? Ini kan gambar ngasal saya. Oh, Ini kalau kan nentuin C1-nya pakai yang mana, Pak? Pakai rumus yang mana? kalau ini mah nggak usah pakai rumus atuh Oh, karena ya tentu saja pakai hasil kali dalam kalau secara umum ya kan? Ya kan? Kan ini basis ortonormal klaimnya kan gitu. Tapi Anda kan punya intuisi untuk contoh-contoh yang sangat intuitif seperti ini. Ini hasil kali dalam ini nggak usah dihitung pakai integral. Ya ini tentu saja integral gitu ya dari minta hingga sampai tak hingga. Tapi kan tapi kan V-nya kan fungsi karakteristik. Ya ampun gitu kan fungsinya fungsi karakteristik. Nilainya dia kan 0 kecuali pada selang K, K plus 1 kan gitu. Ya kan? Ini pada akhirnya kan jadi hanya pada selang K sampai K plus 1. Nah, nilai fx sendiri pada selang itu kan konstan. Ya kan? iya, Pak. Nah, konstantanya itu berapa? Ya sekian itu gitulah. Sekian itu misalnya ini nih saya gambar pakai ini. Ini sekian itu berapa? Ya di sini kan nggak pakai persamaan. Ini bohong-bohongannya aja. Sekian itu minus 0,7 gitu kan? Ya berarti ya Iya. minus minus 0,7 masukin ke integralnya gitu kan? Oh, Ya ini minus 0,7 pada interval yang lebarnya 1 diintegralkan. Ya minus 0,7 kan? iya. Begitu. Ya teman-teman yang lain. Dina, Sylvia, Prihantini. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kalau udah tahu gini mah, aduh sialan saya ngitung-ngitung integral capek-capek dapatnya minus 0,7 lagi gitu Andi. Lah kenapa juga ngitung gitu? Itu gambar ini contoh ini sudah sangat intuitif. Kalau saya memberi contoh pertama kan selalu contoh yang paling mudah. Dosen kan gitu ya. Kecuali kalau guru di SMA ya. Kalau guru di SMA ngasih contoh pertama langsung yang paling sulit biar anak-anak kelenger. Biar anak-anak takut sama guru. Nggak guru juga nggak gitu. Saya bercanda aja. Cuman di SMA, SMP ini ada kecenderungan ngasih soal olim ya. Ya di perguruan tinggi juga udah mulai juga dikit-dikit soal olim gitu ya. Jadi padahal kan peserta kuliah, mahasiswa, siswa di SMA secara umum kan bukan level olim.
Oke. Sekarang sifat turunan dari ABCD itu tadi. Ya, ini mirip-mirip tapi beda ya, satu sama lain. Nah, VJ asumsinya membentuk AMR pada L2, maka kita punya 1, 2, 3, 4. Kita bahas nggak semuanya deh, salah satu aja ya, atau salah dua aja deh. Yang pertama, ini. Ini apa sih? Yang pertama ini induksi aja. Ya, induksi aja. Oke? Kalau F anggota V0 dilasi dengan faktor 2, F2X anggota V1, kan gitu? Dilasi lagi dengan faktor 2, F4X anggota V2, kan gitu ya? Dilasi lagi dengan faktor 2, F8X anggota V3, kan gitu. Tapi ini kita bisa dilasi dengan faktor setengah juga. Dilasi dengan faktor setengah, Fx per 2 itu anggota V-1. Begitu. Ya, kita kembali ke sifat A mana? Ini kan sifat B yang dalam hal ini. Sifat B itu jika dan hanya jika itu. Bukan hanya satu arah. Tadi mungkin saya hanya ngecek satu arah. Tapi sebetulnya itu jika dan hanya jika. Jadi boleh dilasi dengan faktor setengah gitu ya. Ya, Yusuf. Yusuf menerima fakta satu ini? Iya, Pak. Bisa melihat fakta ini ya? Oke ya? Ya. Jadi istilahnya yang A itu cuman satu langkah. Teorema ini mengulang langkah itu maka kita dapatkan hasil ini gitu ya. Kita ulangi langkah itu berkali-kali maka kita dapatkan hasil ini. Sifat 2 bukan induksi sih ini. Ada yang tahu nggak sifat 2 ini pakai apa? ABCDE pakai yang mana? Kalau di detail pakai yang E, Pak. Iya, pakai yang E. Oh, saya buktikan ya, sorry. Ada ini buktinya. Oke. Pakai E ya. Karena begitu V dengan translasinya itu membentuk basis, ya F di translasi itu ya nggak kemana-mana, akan ada di situ juga gitu ya. Akan ada di V0 juga gitu. Karena dia akan kombinasi linear, deret dari V dan translasinya itu gitu ya, sama tetap. Tentu koefisiennya berbeda tapi bisa diperoleh dengan cepat juga seperti tadi. Ya, saya udah buktikan di slide berikutnya. Jadi yang terjadi ini ketika F itu, mohon maaf, ini saya jadi ini Andi, kalau secara umum ya hasil kali dalam koefisien itu. Ya? Iya, Pak. Punya basis ortonormal gitu ya. Rumus kalau basis ortonormal gitu kan. Kalau kita punya basis ortonormal, kita pakai huruf B aja dulu secara umum ya. Kita punya basis ortonormal BM gitu, basis ortonormal untuk L2R. Lalu F anggota L2R, itu maka F itu sama dengan salah satu kriteria basis ortonormal kan gitu. F BM gitu ya. M-nya di sini tergantung indeksnya apa. Misalnya M-nya anggota Z. Ya, ini anggota Z juga. Jadi ya konstantanya itu ya hasil kali dalam F dengan BM. Oke. Kalau digeser, ya tentu saja jadi
Em, bentar, apa yang terjadi di sini? X-nya diganti dengan X min K ya. X-nya diganti dengan X min K. Kalau di hasil kali dalam itu kan variabel boleh apa saja, ini tetap ya. Ini tetap. Hasil kali dalam itu variabelnya boleh apa saja, mau U, mau X, mau Y. Tapi X di sini kan munculnya di situ. Jadi X diganti dengan X min K di situ. Nah, tapi ini tadi substitusi peubah X diganti dengan X min K dapat itu. Lalu sekarang dapat ini yang sama nih, min K plus M. Min K min M ya. Kalau pakai kurung jadi K plus M pergeserannya. Nah, ini ya, ini keluarga yang sama dengan V yang digeser dengan M. V yang digeser dengan sembarang bilangan bulat, ya sama. Ini kan sembarang bilangan bulat juga, K min M gitu ya. K plus M dalam hal ini kalau pakai kurung. Oke? Tentu bedanya nanti ke perhitungan konstantanya aja gitu ya. Tentu konstantanya akan konstanta ke M untuk F akan berbeda dengan konstanta ke M untuk F X min K gitu. Silakan kalau ada pertanyaan bukti 2 ini. Sylvia, jelas ini? 3 gunakan 1 dan 2, 4 gunakan 1 dan 3. Tapi hati-hati, saya mundur dulu ke slide sebelumnya. Hati-hati untuk yang ketiga, itu saya beri kotak yang sebentar lagi kita istirahat dulu ya. Ini yang buktikan. Jadi untuk setiap J dan K-nya ambil dulu. Jadi bukan implikasi ini berlaku untuk setiap J dan K. Agak beda ya. Kalau Anda lihat dulu kalimat implikasinya, lalu Anda bebaskan J dan K-nya, atau Anda ambil dulu J dan K-nya, Anda periksa implikasinya, itu agak beda. Silahkan coba bukti yang ketiga dengan menggunakan 1 dan 2 ini. Yang 4 saya serahkan pada Anda. Sambil menunggu azan di Bandung, silahkan coba bukti 3 ya.
Baik. Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi buktinya ambil dulu J dan K. Ya. Lalu membuktikan implikasi jika P maka Q, misalkan P benar kan gitu ya. Jadi misal F anggota VJ. Nah, akan dibuktikan Fx min X-nya nggak saya tulis. Ini anggota VJ juga. Gimana caranya? Pakai 1 dan 2 katanya. Dari pemisalan ini, kita pakai 1 dulu atau 2 dulu? 2 dulu ya, Pak. 1 dulu, Pak. 2 dulu apa 1 dulu? Nah, cuma 2 pilihan. Tapi yang betul pakai 1 dulu. Maka apa? Menurut 1 gitu ya. Menurut 1 apa? Yang bilang 1 dulu tadi? Kalau saya F2 pangkat min J ya, Pak. Iya, Jadi betul. Karena J itu kan bilangan bulat sembarang ya. 1 tuh untuk J sembarang. Nah, hubungannya dengan J yang kita ambil bisa saja terbalik gitu ya. Jadi menurut 1 ini anggota V0 gitu ya. Jadi kayak dari kanan ke kirinya yang kita pakai ya. 1 tapi dari kanan ke kiri. Oke, teman-teman? Dari kanan ke kiri itu membacanya kan 1 tuh faktor dilasinya tuh setengah, 1/4, 1/8 gitu ya. Ya, Andi? Iya, Pak. Oke. Nah, lalu menurut 2, ini kalau bingung titiknya ganti aja dengan X. Ya. Menurut 2, fungsi ini bayangkan Gx gitu ya. Sekarang Gx digeser sejauh K. Jadi ini pakai kurung. Gitu. Ini akan anggota V0 gitu loh. Tetap di V0 gitu kan. Bayangkan ini Gx. Si titik itu X, lalu bayangkan ini Gx. Jelas? Dina, jelas nggak Dina? Jadi F2 min J X-nya itu jadi GX ya, Pak? Ya. Kemudian digeser. Jadi ini bayangkan Gx gitu loh. Sama dengan itu. Ya? Ya. Tapi saya hapus lagi yang merahnya terlalu rame ya nantinya. Gitu. Nah, sekarang bayangkan ini Gx min K ya. Nah, Gx min K anggota V0. Langkah berikutnya apa? Kita belum nyampe kesimpulan. Pakai 1 lagi. Ya. Menurut 1 lagi, kalau translasi anggota, kalau suatu fungsi anggota V0 dikalikan 2, translasi. Dilasi dengan faktor 2 akan anggota V1. Dilasi dengan faktor 4 akan anggota V2. Dilasi dengan faktor apa? 2 pangkat J, gitu ya. Ya. Dilasi dengan faktor 2 pangkat J
ini akan anggota VC, kan gitu. Salah ya? Enggak gitu ya nulisnya ya. X-nya diganti dengan, saya juga suka. Ini di benak kita sudah punya GX anggota fenol. Sekarang bayangkan GX-nya yang terakhir ini. Jadi X yang di dalam itu diganti dengan 2J X. Ini akan anggota VJ gitu. Nah, ini tidak lain sama dengan F dari Oke? Dina, tadi kalau yang pertama GX-nya itu, lalu kita dapatkan translasinya. Nah, translasinya sekarang kita sebut HX, jangan G lagi deh, HX. Nah, sekarang HX anggota fenol, maka X-nya ini jadi 2JX ya. X-nya yang diganti dengan 2 pangkat JX. Bukan, tadi saya salah nulis semuanya dikalikan 2 pangkat J, bukan gitu. Jadi variabelnya yang didilasi itu variabelnya. Ya, ini harus hati-hatinya di situ. Gitu ya. Yang 4 Anda buktikan sendiri menggunakan 1 dan 3 katanya, gitu kan? Yang 4 ini. Ini coba sendiri ya. Yang begini nggak jadi PR juga lah, terlalu mudah nih. Oke, jadi ini sudah semua. Nah, misalkan VJ suatu AMR pada L2 dan V anggota fenol fungsi skala dalam, istilahnya tadi fungsi skala ya, dalam AMR tersebut. Definisikan ini. Ini mirip waktu kita membahas wavelet kan? Dilasi dan translasi sekarang berkombinasi gitu ya. Dua-duanya diterapkan. Maka untuk setiap J, ini J-nya di luar. Untuk setiap J, himpunan ini basis ortonormal untuk VJ. Himpunan psi JK tadi. Maaf, bukan psi. V. VJK ini merupakan basis ortonormal untuk VJ. Buktinya, himpunan ortonormalnya jelas ya. Ini kita hitung hasil kali dalam di antara VJK dengan VJM. Di sini J fix ya, J fix. Jadi yang bergerak hanya indeks keduanya saja ya. Indeks keduanya saja. Masing-masing ada, tadi perhatikan ini 2 pangkat J per 2 ya. 2 pangkat J per 2. Jadi 2 pangkat J per 2 ketemu 2 pangkat J per 2 jadi 2 pangkat J. Dengan substitusinya U atau X aksen sama dengan 2 pangkat JX gitu. Ini X yang baru ya. Hasilnya jadi integral ini dan itu fungsi yang nilainya 1 kalau K sama dengan M, 0 kalau K tidak sama dengan M. Jadi ortonormal. Selanjutnya, misalkan F anggota VJ. Nah, kita ingin menguraikan F sebagai deret dalam VJK. Tapi yang kita tahu kan basis ortonormal di fenol. Nah, kita bawa dulu ke fenol. Maka kita tahu V dan translasinya kan merupakan basis ortonormal. Jadi fungsi di fenol ini dapat dinyatakan sebagai deret dalam V dan translasinya.
Ini kan karena ini, ingat ini basis ortonormal untuk fenol ya. Nah, lalu substitusi. Maka kita dapat ini. Oke? Jadi tadi ortonormal, lalu yang kedua, setiap F dapat dinyatakan dalam deret ini berarti keluarga VJK itu lengkap. Ada pertanyaan? Kalau F2 pangkat min J dotnya itu anggota F0 akibat dari apa, Pak? Kan sudah, itu kan sifat A. Oh, dari sifat. Oh, jadi min J sama J itu sama aja ya, Pak? Karena J-nya Iya, anggota. sifat A itu Anda harus membacanya secara pesan ya. Bukan, jadi ini kalau F anggota fenol, maka F2 ini anggota V1. Tapi ini jika dan hanya jika. Ini kalau kita baca, kalau F anggota V1, maka F ini per 2 anggota fenol. Sama ini. Ini dua hal yang sama. Oh ya. Gitu. Ya, intinya dilasi dengan faktor 2, ke sini dilasi dengan faktor setengah, gitu ya. Lalu ini J, berarti dilasi dengan faktor 2 pangkat J kalau ke kanan. Kalau ke kiri, dilasi dengan faktor 2 pangkat min J. 2 pangkat min J, gitu. Jadi sebetulnya itu sama aja dengan kalau kalau Fx, saya tulis X-nya deh, Fx anggota Vj, maka Fx per 2 pangkat J anggota fenol. Ini tidak kita tuliskan sebagai akibat dari teorema ini. Ini tidak. Ya ini hanya apa namanya? Hanya terjemahan aja dari ini. Kalau mau ditulis sebagai sifat tersendiri ya bukan pesan yang baru gitu ya, Reinhard istilahnya ya. Pesannya ya sama itu. Jadi kalau membaca ada variabel itu Anda harus membaca pesan umumnya ya, kalau ada variabel itu. Ya. Begitu. Jadi kalau ke kanan kali 2, kalau ke kiri bagi 2, kira-kira gitu ya. Iya, Pak. Tapi sebetulnya kalau saya tanya nih Dina, ini iseng nih. Ini ke kanan apa ke kiri dari VJ ke fenol? Ya tergantung J-nya itu negatif apa positif kan gitu. Iya. Jadi ini variabel betulan. Jadi kalau J-nya itu negatif, jadi V-1 ke fenol ya ini memang kali 2 kan. Kan Iya. J-nya -1 itu jadi 2x gitu kan. Jadi ya itu juga gitu loh. Jadi bukan sifat baru, tapi si teorema yang tadi yang bukan A, sorry, tadi kalau sifat basicnya A, B, C, D, E, lalu teorema ada 1, 2, 3, 4. Jadi teorema tadi yang pernyataan pertama gitu ya. Tapi itu diwariskan atau diturunkan dari sifat dasarnya yang A gitu ya. Oke? Oke, Pak. Jadi lebih jelas. Ini memang perlu familiarity, jadi perlu keakraban Anda dengan dunia dilasi dan translasi dan khususnya di sini diadik yang dilakukan bertubi-tubi gitu ya. Dikombinasikan pula dengan translasi. Gitu. Jadi ini tuh Anda harus akrab ini, ya. Nah, ini ada latihannya.
Mungkin nomor 2 ini PR4 nomor 2 ya. Nah, saya udah menentukan PR4 nomor 2. Saya akan memberi waktu sekarang hari Rabu, Jumat kuliah, ini dilanjutkan aja PR-nya. Anda akhir pekan, kumpulkan Senin ya, bersama dengan PR4 nomor 1. Pukul Seninnya tanggal berapa berarti? 26 ya? Pukul malam aja deh, Senin pagi mungkin lupa, saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan sebelum tidur Anda udah serahkan ya. Oke? Oke, Pak. Bentar. W0-nya apa nih? W0-nya apa? Belum diperkenalkan ya? Sebentar, W0-nya nanti akan diperkenalkan. Saya kecepatan nulis ini. Tapi W0 tuh diperkenalkannya di nomor 1. W0-nya di nomor 1 ya. W0-nya di nomor 1. Apa itu W0? W0 itu berarti V1. V1 hubungan antara V0 dan V1 itu gimana tadi? V0 kan subset V1 ya. Subruang dari V1. Sekarang bayangkan V1 lebih besar. Nah, kalau lebih besar, bayangkan dia berdimensi 2, V0 berdimensi 1. Berarti anggota V1 itu kalau dinyatakan sebagai anggota V0, mestilah belum seluruhnya. Nah, W0 adalah istilahnya apa? W0 adalah komplement ortogonal dari V0 di V1. Ya, jadi W0 komplement ortogonal dari V0 di V1 gitu ya. Oke? Nah, sekarang WJ. WJ ya komplement ortogonal dari VJ di VJ plus 1. Oke. Nah, ini terkait dengan pembahasan berikutnya sebetulnya. Jadi, saya asumsikan kita sudah menerima fakta itu. Anda akan menguraikan buktinya. Atau saya udah bahas, mestinya enggak ya. Nah, ini ada penjelasan ulang tadi. V1 sama V0 tambah W0. Kemudian untuk setiap J, definisikan WJ seperti itu. Ya, ini boleh langsung dari sini, boleh juga dari situlah gitu ya. Anda untuk soal 2 itu ini boleh dipakai. Ini boleh dipakai untuk menjawab soal 2 tadi ya. Ini atau ini, dua-duanya. Oke? Sedikit ilustrasi. Kalau kita punya subruang, ya ini ilustrasi namanya. Jadi saya pakai ilustrasi seperti ini. Tapi V1 kita tuh lebih besar. Jadi anggota V1 mungkin keluar dari V0 kan gitu. Nah, bukan otomatis. Untuk anggota itu kita bisa proyeksikan terhadap V0, kita dapat proyeksinya. Nah, inilah komplement ortogonalnya gitu ya. Jadi kita punya katakanlah ini F dan ini adalah ini F, maaf. Ini adalah F0, maka yang ortogonalnya itu F0 perp gitu ya. Jadi si F0-nya anggota V0, F0 perp-nya anggota W0. F-nya di sini sama dengan F0 tambah F0 perp gitu. Oke? Ilustrasinya seperti itu. Walaupun yang kita hadapi fungsi, tapi supaya punya bayangan aja seperti itu.
Nah, karena VJ itu menuju himpunan yang anggotanya fungsi 0 saja untuk J menuju minus tahingga. Ingat J menuju minus tahingga tadi ya. Kita peroleh VJ plus 1 bentar. Kita punya VJ subset VJ plus 1 begitu ya. Lalu di sebelah kirinya VJ min 1 dan seterusnya. Sekarang saya akan tuliskan VJ plus 1 sebagai VJ tambah WJ. Oke. Tapi si VJ sendiri saya bisa tuliskan sebagai VJ min 1 tambah WJ min 1 tambah WJ. Ini jelas nggak nih? Siapa? Ahmad Zuhri? Iya, Pak. Jelas nggak langkah kedua ini? Langkah pertama udah definisi kan? Langkah kedua ini jelas VJ saya uraikan. Ya, ini VJ kan? Iya, Pak. Induksi ini. Nah, sekarang VJ min 1 saya uraikan lagi gitu loh. Jelas? Iya. Berarti nanti ditambah. Iya, tambahnya ini. Jadi ini terus gitu ya secara induksi. Jadi induksi maka yang di kiri ini irisan dari semua VJ karena mungkin tepatnya irisan dari semua V, jangan indeksnya jangan J atau pakai limit tadi ya. Jadi irisan tuh dalam hal ini jadi limit juga karena bersarang. Limit J menuju minus tahingga gitu ya. VJ. Lalu ini tambahannya ini. Ini operator lagi dari N min tahingga sampai J WN gitu ya. Nah, ini sama dengan fungsi 0 saja. Fungsi 0 sudah ada di situ juga, jadi pada akhirnya tinggal itu gitu ya. Oke? Oke, Pak. Nah, lalu sekarang J-nya juga bergerak menuju tak terhingga. Tadi bayangkan J itu fix ya. Mungkin ini J fix tapi kok ini mungkin bayangkan K gitu ya. Jadi K-nya tadi J min 1, J min 2, J min 3, J min 4. Itulah K-nya ya. Ini K ya. Oke, Zuhri. Iya, Pak. Jangan pakai J, salah saya. Bukan salah. Membingungkan. Karena J-nya dipakai untuk dua peran yang berbeda. Nah, sekarang J yang memang diambil terlebih dahulu tadi, kita lepas menuju tak terhingga. Nah, menuju tak terhingga ini sifat ABCDE ya. Maka pada batas atasnya lepas jadi tak terhingga. Ini kan tadi limit VJ J menuju tak terhingga itu. Ini J plus 1 lah ya, sama aja kalau J-nya menuju tak terhingga, J plus 1 menuju tak terhingga. Jadi sama dengan L2R. Oke, teman-teman semua? Sylvia? Jamal? Ya, Pak. Masuk kamu ya? Oke. Ini coret-coretannya harus saya singkirkan lagi. Ini udah jelas tadi. Mudah-mudahan bisa ditonton lagi di videonya. Ini udah terekam tadi ya. Saya hapus. Nah,
Apa yang tertulis di sini? Untuk memperoleh wavelet, yang perlu kita lakukan adalah mencari psi anggota W0 sedemikian sehingga ini merupakan basis ortonormal untuk W0. Jadi kalau tadi V basis untuk V dan translasinya membentuk basis untuk V0, psi ini anggota W0 yang dengan para translasinya akan membentuk basis ortonormal untuk W0. Dari situ tinggal satu langkah lagi untuk mendapatkan wavelet nantinya. Oke, cakep nggak nih langkahnya? Ya, jadi V dan psi ini yang satu kayak jadi fungsi skala dan juga membentuk basis juga untuk V0 gitu ya. Yang satu lagi fungsi induk, kalau wavelet kan fungsi ibu gitu nanti. Jadi yang tadi fungsi bapak gitu ya. Contoh sebelum kita buktikan atau enggak, ini sih sebetulnya PR2 Anda tadi itu secara tidak langsung nanti membuktikan ini. Ya, karena PR2 Anda tadi apa? Basis ortonormal untuk WJ. Begitu itu terjadi, maka J-nya kita lepas, kita jadikan variabel, maka ya anggota L2R dapat dinyatakan sebagai deret dari psi JK. Gitu kira-kira idenya. Ya. Tapi kita akan tengok ini lagi setelah contoh. Jadi melanjutkan contoh 1. Sekarang kalau kita punya psi yang sama dengan 1 dan min 1 ini pada selang 0,1 dipotong di setengah, 1 untuk antara 0 dan setengah, min 1 untuk antara setengah dan 1, maka Anda sepakat, ingat V-nya itu psi-nya ini. Ya. Waktu har kan ini yang kita hadapi, ini yang kita punyai, ya kan? Psi dan translasinya ini basis ortonormal untuk W0. Oke, Anda bisa cek. Itu terkait dengan soal 2 yang Anda geluti juga secara umum ya. Kalau ini contoh khusus, mudah. Basis yang dibangun ini tidak lain basis har. Jadi, nah ini yang saya janjikan dulu juga bahwa kelengkapan basis har itu terbuktinya di sini. Ya, buktinya meminjam jawaban soal 2 yang akan Anda produksi nanti ya, yang akan Anda tuliskan nanti. Tapi tadi di sini udah kita berikan argumentasi juga gitu ya. Bahwa anggota L2R itu didekomposisi sebagai jumlah langsung dari WN. WN atau WJ, indeksnya boleh kita ganti lagi namanya jadi J. Tadi kita pakai N karena J-nya dipakai untuk VJ-nya terlebih dahulu gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, jadi basis har udah terungkap tuntas ya. Kita akan mencoba membahas secara umum AMR, wavelet. Kalau perlu kita pakai contoh basis atau wavelet har. Sekarang kita boleh menamainya juga wavelet har. Ya, mungkin saya akhiri di sini. Saya akhiri di situ dan
Eh, ya, sekarang 12.25, masih ada 5 menit sih untuk bertanya. Sebetulnya saya ralat tadi, jadi kelengkapan si JK sendiri sebetulnya sudah terjawab di sini ya, di slide ini ya. Jadi dengan demikian itu pada dasarnya sudah mengkonfirmasi bahwa keluarga ini merupakan basis ortonormal untuk L2R karena L2R-nya merupakan atau terdekomposisi atas WJ, saya pakai indeksnya J, dan untuk masing-masing J, keluarga ini, translasi ini, basis ortonormal untuk WJ gitu ya. Jadi sekarang kalau saya punya anggota L2, pertama saya dekomposisi dulu dia atas anggota WJ, lalu masing-masing anggota WJ diuraikan sebagai deret dari 2 pangkat J per 2 psi 2 pangkat JX min K. Lalu saya jumlahkan semua deret tadi dengan membiarkan J menjelajahi semua nilai bilangan bulat gitu ya. Jadi tentunya deretnya deret ganda ya. Jadi kalau F ini J, ini K gitu ya. Kira-kira gitu. Mana penghapus? Ini udah. Jadi saya sebut CJK, CJK gitu ya. Tentu saja seperti itu. Oke. Saya stop sharing. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Berikutnya nanti kita masih akan mendalami wavelet ortonormal yang dikonstruksi dari AMR itu. Mungkinkah sebuah wavelet mempunyai tumpuan kompak begitu ya? Kira-kira sifatnya bagaimana? Nah, itu Jumat, kemudian minggu depan ya sisanya nanti kita sepakati pada hari Jumat deh kita bahas apa.